Baik teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kediaman dari narasumber kami, yaitu sebagai pelaku usaha merintis usaha baru. Mungkin langsung saja di sini kami akan mewawancara kakaknya. Oke, dari nama dulu deh kak. Nama kakaknya siapa nih? Ya, perkenalkan, nama saya Fayantasya Putri, biasa dipanggil Faya. Untuk kesibukannya apa kak kalau untuk sekarang ini? Sekarang saya juga seorang mahasiswa. Saya kuliah di Universitas Lampung juga, jurusannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Keren banget ya, masih mahasiswa ya. Iya, tapi udah mulai usaha baru gitu. Iya. Kira-kira ini usahanya yang jalanin apa sih kak? Usaha kecil-kecilan sih sebenarnya, itu usaha laundry. Kalau untuk lokasinya di daerah mana ya kak kalau boleh tahu? Untuk lokasinya di Jalan Morotai, tepatnya di depan Woodstead. Dekat rumah Ucup ya? Oh iya? Iya, deket bener itu. Kira-kira kenapa ya kak ngambil lokasinya di situ gitu? Kenapa ngambil lokasi di situ? Karena memang kalau dilihat jalan itu strategis ya. Untuk akses konsumennya juga banyak. Jadi konsumen kan juga sering lewat kan. Terus itu juga di sana tuh dekat rumah sakit, dekat kos-kosan ya. Gitu. Karena kan emang target kita mahasiswa yang merantau, terus juga kos-kosan tuh juga kan ada pekerja yang merantau juga. Jadi itu jadi alasan kita untuk milih tempat itu. Kira-kira apa sih motivasi yang kakak dapat itu untuk menjalankan usaha ini gitu? Motivasi awal sebenarnya, untuk motivasi tuh kenapa memilih usaha laundry, karena kan kalau usaha laundry ini mudah ya mengelolanya, karena ini suatu pekerjaan yang biasanya dilakukan sama ibu-ibu rumah tangga. Jadi motivasi awalnya tuh mungkin saya itu pengen banget buka peluang atau kesempatan kerja untuk ibu-ibu rumah tangga. Keren banget ya. Pemikirannya jauh gitu ya. Biasanya kan kalau kayak gitu, Iya. kayak masih ya kalau kayak kami ini kan kayak masih susah gitu kalau untuk mikir ke jauh itu. Terus apa nih kak alasannya milih usaha ini gitu? Alasan pilih usaha ini, jadi sebenarnya kan sebelum mulai usaha pasti kan kita lakuin riset dulu ya, kira-kira apa sih usaha apa sih yang kira-kira dapat diterima oleh konsumen gitu. Nah, kenapa pilih usaha ini? Karena memang kalau dilihat dari hasil riset itu memang permintaannya tinggi ya, karena kan sekarang ibu-ibu rumah tangga zaman sekarang ini kan karir ya, yang dikejar ya, mengejar karir gitu. Jadi nggak sempet nih buat ngurusin cucian kotor lah istilahnya gitu. Jadi yaudahlah, kami adalah solusinya gitu. Jadi kalau nanti mungkin kalian sibuk bisa nih drop pakaian kotornya di laundry saya. Boleh. Promosi sedikit ya, nggak apa-apa. Oke, langkah awalnya untuk menjalani usaha ini apa sih kak? Langkah awal yang pertama sih kita riset dulu, kita riset kira-kira. Awal juga kepikir sih mau buka usaha laundry ini gitu. Kita riset, oh ternyata memang masyarakat itu perlu ya usaha jasa ini gitu. Jenis jasa ini dia perlu. Terus itu juga yang pasti kita persiapan strategi. Kira-kira strategi usahanya seperti apa? Mau dibawa kemana nih kira-kira usahanya? Terus juga langkah awal yang berikutnya tuh modal. Kita harus siapin modal dulu, modalnya mumpuni atau tidak. Terus itu cari tempat dan lokasi yang strategis. Kalau yang membuat kakaknya yakin banget gitu di usaha ini apa kak kira-kira? Buat yakin ya. Sebenarnya karena gimana ya, ini kan usaha ini kan sebenarnya dasar ya. Kalau masalah cuci setrika itu kan emang sudah biasa dilakukan perempuan ya gitu kan. Jadi kenapa bisa yakin, karena kita punya kemampuan dasar itu gitu. Terus juga ya sekarang untuk karyawan juga kan perempuan, ibu-ibu pasti memang bisa melakukan hal-hal itu. Jadi itu sih ya kenapa bisa yakin. Dalam merintis usaha ini kan udah dalam beberapa waktu kebelakangan ini, kira-kira tantangan yang udah dialamin itu apa yang udah dilewatin gitu kira-kira? Kalau ngomongin tantangan sebenarnya dalam hal menghadapi konsumen sih tantangannya, karena gimana tuh kak? Karena konsumen itu kan beda-beda ya sifatnya gitu. Terus juga keinginannya juga pasti beda-beda. Kadang-kadang ada konsumen yang baik, yang maksudnya orangnya enak gitu. Ada juga yang cerewet banget, kayak mbak ini kurang rapi lah segala macam. Padahal kan emang kita sudah bekerja pasti semaksimal mungkin gitu. Terus juga ada yang konsumen-konsumen yang teledor. Kadang-kadang masih ada aja kayak ya entah itu headset, entah itu dokumen-dokumen kayak kertas-kertas yang menurut mereka penting masih di dalam saku gitu. Nanti setelah dicuci
kadang kan mereka bilang, Kak masih ada yang ketinggalan, waduh Kak ini penting banget kayak gitu. Padahal memang di awal pun kita sudah bilang kalau semua pakaian itu yang sudah kita cuci itu harus dicek lagi gitu, takutnya ada barang-barang yang tertinggal. Kadang itu sih tantangannya tuh konsumen. Kemudian tantangannya lagi tuh kalau lagi cucian banyak ya. Kalau cucian banyak kan kita kerja cuma 4 orang nih gitu. Bingung, aduh gimana ya kalau misalnya cuciannya banyak, terus kita harus diuber-uber dengan waktu juga, pekerjaannya juga harus tetap rapi, tetap bersih, tetap wangi kan, gitu itu juga jadi tantangan. Tantangan lainnya lagi juga itu kompetitor, karena sekarang kompetitor udah banyak kan, banyak banget sekarang ya udah buka-buka usaha laundry gitu, terus juga dengan teknik mereka yang berbeda-beda dan juga dengan harga yang berbeda-beda gitu sih. Kalau untuk pengeluaran awal atau modal awal dasar untuk membuka usaha ini gitu? Modal ya, kalau modal kita nggak hitung nominal ya. Jadi kalau modal sendiri, modal awal itu yang pertama kita modal untuk sewa tempat, terus juga mesin cuci. Jadi kalau untuk awal itu mesin cucinya kita 1, terus alhamdulillah sekarang udah ada 3. Terus juga dryer atau alat mengering itu jadi modal awalnya. Sekarang dulu awal itu 1 juga dryernya, sekarang modal alhamdulillah udah ada 2, sama setrika dan rak-rak lainnya. Itu jadi modal awal. Untuk harga per kilonya itu berapa Kak kira-kira laundry di tempat Kakak? Untuk harga kita beda-beda ya, karena kan sebenarnya kita hitungannya waktu. Jadi ada yang customer minta 1 hari jadi Mbak, ada yang minta 2 hari, ada yang minta 3 hari. Nah itu beda-beda per kilonya. Jadi untuk yang 1 hari itu 2 kali lipatnya. Jadi harga dasarnya itu 6.000. Kalau 1 hari berarti 12.000. Kemudian untuk 2 hari itu 8.000 dan untuk 3 hari 6.000. Kalau untuk karyawan tadi kan kakak bilang dibantu oleh karyawan tuh. Iya. Dari awal merintis usaha ini sampai sekarang udah berapa sih Kak karyawannya? Untuk awal itu karyawan kita 2 awal. Kemudian sekarang udah berkembang jadi 4. Oh sekarang jadi 4 karyawan. 4. Banyak ya? Lumayan. Oke. Kalau untuk cara kakak nge-branding usaha ini gimana Kak? Kayak mempromosikan usaha kakak itu. Kalau untuk promosi sendiri sih kita nggak yang yang ngejar banget ya promosi, karena tadi dari tempat pun kita juga udah strategis gitu. Paling nanti aku share aja di sosial media pribadi aku gitu. Sama ini sih kita juga kerjasama sama kos-kosan yang ada di sekitar. Jadi nanti mungkin dari pihak kosnya nanti yang koordinir yang koordinir pakaian-pakaian dari pemilik kamar-kamar nanti bisa disain ke kita atau bisa juga kita jemput gitu aja. Setiap harinya setiap toko buka itu kira-kira paling banyak per kilonya baju itu masuk ke laundryan kakak ini berapa kilo ya Kak? Kalau untuk sebulan nih kira-kira per harinya ya, per harinya kira-kira sekitar 50 kilo. Banyak ya? Itu dikerjain 4 orang itu. 4 orang. Iya, tapi kan itu sebenarnya gini, aku menghitungnya dari hasil kerja karyawan yang setrika setiap harinya. Nah untuk setiap harinya sekitar 50 kilo. Itu tapi termasuk yang satuan, jadi kalau yang satuan juga dihitungnya kilo kalau yang setrika. Kira-kira untuk modal kita untuk omset dari kakak sendiri per bulan atau per harinya itu ada omsetnya nentu atau enggak, atau ada berapa? Per bulannya berapa gitu Iya. Kak omsetnya? Kalau omset per bulannya pasti beda-beda ya setiap bulan gitu, karena kita juga ngelihat kadang-kadang mereka beralih dari laundry kita beralih ke yang lain gitu, tuh ada sering, terus atau mungkin mereka lagi kerja di luar kota jadinya customer nggak laundry gitu kan. Kalau untuk per bulannya itu sekitar di range aja ya, sekitar 15 sampai 20. 15 sampai 20 apa tuh? Juta. Itu omset ya tapi Belum bersih gitu. belum. Hebat banget nggak sih, gila. Baru mahasiswa gitu kan. Mahasiswa tapi ya. bisa menghasilin omset sendiri, punya omset sendiri sebesar itu gitu. Alhamdulillah. Semoga kita yang di sini nih bisa termotivasi sama kakak ini. Amin. Semoga usaha kakaknya semakin berkembang lagi ya Kak. Makasih yo. Keren sih bisa. Makasih nih Kak untuk kerja sendiri. waktunya gitu untuk bisa kita wawancarai gitu. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktu kakak. Mungkin sampai situ aja ya, segini aja yang bisa kita wawancarai kakak gitu. Semangat juga ya buat kalian semua. Iya kakaknya juga ya. Makasih udah mau diwawancarain ya. Pulang dari sini mau buka laundry semua nih Kak. Coba sih. Dan ini adalah lokasi tempat laundry Nayar
yaitu di Jalan Pulau Morotai, Wai Halim, Bandar Lampung.